tanggal 1 September beredar suratnya Anies kepada Ya. Mas Ahaye. Ada surat, tulis tangan, tanda tangan. Ada, dan Mas Ahaye membalas surat itu. Mas Ahaye juga buat surat. Membalas itu, ya Mas Anies, kami menerimanya, mari kita berjuang bersama, bla bla bla. Kayak gitu loh. Ini kan langsung, gila ya, ini udah berapa kali. Main lu kalau PHP nggak gitu-gitu amat kali gitu loh. It only takes 5 days gitu. Dan lu udah kelain hati, gimana nggak ilfeel? Ini bener-bener, kenanya di hati maksudnya sakitnya tuh gini nih. Gitu loh. Nggak cuma Bukan cet-cet cecet, gitu, Bang. enggak, bukan cecet gitu. Tapi terus ada yang ngasih apa, jeruk gitu ya. Sakit banget. Gitu. Ada hikmahnya juga. Kami tahu hari ini. Hari ini. Kenapa? Bagaimana seorang pemimpin, calon pemimpin yang kami harapkan bisa memimpin negeri ini dengan baik ya, membawa Indonesia ke depan, ternyata dengan berdarah dingin meninggalkan teman-teman yang udah berjuang lama gitu. Sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama saya Tatang Gurito dan rekan saya. Ardhito Ramadan. Kita bertemu di acara Classmate Kompas.com, gaspol ngobrol ngegas pasti. Nampol. Ini berhubung namanya Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol, dan narasumber udah sangat ngegas dan pengen nampol. Kayaknya udah ngegas banget dan nampol banget kayaknya. Kita Nggak. kedatangan. Enggak. Enggak. Harus slow, tetap slow, steady ya. Cool, Oke. calm and rational. Rasional. Oke. Selamat datang Bang Zaki, Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis. Partai Demokrat. Yes. Koordinator juru bicara. Koordinator juru bicara. Dan sahabat SMA Agus Harimurti Yudhoyono. Wah. Udah gitu ya. Enggak. Ada Enggak, satu yang penting, Mas. Apa lagi, Bang? Hati, ya. Baca Alek DPR RI Dapil Kalbar 1. Yes, masuk barang nggak boleh. Nggak boleh. Sensor. Mohon maaf banget. Mohon maaf, saya nomor urut 1. Mohon maaf. Saya nomor urut 1 di Kalbar 1. Dicari-cari malah ngiklan di sini. Iya, ini enggak ngiklan gitu loh. Ini kan harus jelas. Oh iya, atribusinya ada. Karena begini, pengurus partai politik itu ya, bagaimanapun dia harus punya kontribusi juga dalam konteks pemenangan atau suara. Nggak bisanya berstrategi atau turun ke lapangan melakukan segala sesuatu, tetapi juga nyalek itu penting. Karena suara untuk partai kan. Ya, Nah, masuk situ. sekarang gimana marwah partai itu tertinggi di mana? Kalau misalnya punya banyak perwakilan di DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota gitu. Siap. Apa Siap. ini aku kayak ini ya. Iya. Ini biar kelihatannya berwibawa. Iya. Kayaknya ngelmu banget ya. Oh, gila nih orangnya, visinya keren banget gitu loh ya kan? Itu tadi iklan layanan masyarakat. Ya kan? Oke, nih kita kedatangan Mas Herzaki. Terima kasih nih Mas. Ya. Di tengah hiruk pikuk satu hari ini mungkin. Ya makanya tapi sombong banget ya lu ya. Kenapa tuh? Kita hanya baru ketemu sekian lama di studio ini. Iya, nggak apa-apa. Belakang udah nggak pernah lagi dia. Ya, Saya digantikan teman saya ini. Sombong ya, udah. dia udah ngawalnya ya. Di atas ya. Dia kemarin yang tahu kalau Surya Paloh ketemu Jokowi. Oh. Ya. Enggak, itu kita juga tahu. Oh, juga tahu. Yang kita nggak tahu pas ketemu Caimin ya. Nah, menarik. Oke. Nah, Ini hostnya lebih banget. Narasumber daripada hostnya nih. Ya, ketemu gimana? Ayo. Oke. Nah, jadi teman-teman, sedikit ringkasan adalah kemarin tiba-tiba Partai Demokrat mengeluarkan rilis di mana merasa dihianati. Ternyata ada satu manuver dari seorang Anies Baswedan dan Surya Paloh mendekati Muhaimin Iskandar ya, Dito ya. Nah, itu yang kita akan bahas hari ini. Bang Zaki, sebenarnya kalau kita lihat dinamikanya kan minggu lalu baru aja muter dari ketemu Pak Surya Paloh, ketemu Pak SBY, kemudian ketemu Pak Salim Segaf. Ya. Nah, tapi tiba-tiba minggu ini udah manuver. Apa sebenarnya tuh publik tuh bertanya-tanya juga. Lah terus kemarin 3 pertemuan ini tuh ngomongin apa? Apakah benar memang ngomonginnya udah cawapres dan tiba-tiba di last minute tiba-tiba berpindah ke lain hati atau gimana, Bang? Nah, inilah kalau kita bicara mengenai politik gitu ya. Ini agak serius. Agak serius gini ya. Ya kalau kita politik ini kan tidak di ruang kosong. Bagi kami kita masuk atau berjuang di politik ini kan karena ada landasan yang kuat. Ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu bagaimana kita bisa berkontribusi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Tapi itu semua kan tentu kita melakukannya harus ada nih prinsip.
politik dengan prinsip ya, harus ada prinsip yang harus kita pegang. Termasuk di dalamnya dalam berinteraksi komunikasi itu ada etika. Ya, ada nilai-nilai moralitas yang kita letakkan di atas, tidak melulu peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang gitu atau yang secara tertulis gitu. Ini kan menjadi landasan. Jadi kalau Demokrat ini kita berbicara mengenai value atau mengenai nilai. Di antaranya bagaimana kita pada saat udah punya kesepakatan nih. Ya. Ya ini kan koalisi perubahan punya kesepakatan. Ya. Ya kan, tanda tangan piagam di bulan Februari 14 Februari kita udah berjuang bersama sejak setahun yang lalu. Lalu tanda tangan piagam, ya kita sudah bersepakat. Ya sederhananya begitu. Kita sudah bersepakat bangun koalisi dengan Mas Anies sebagai capres dan semua kita setara sejajar, semua didiskusikan bersama. Lalu mendadak itu setelah sekian lama ini, sebenarnya gini lah, kalau saya mau buka dikit ya. Nggak dikit sih, banyak nih bukanya nih. Buka aja semua ini, Bang. Waduh. Jadi gini, kita harus letakkan pada timeline atau kronologisnya. Oke. Nasdem deklarasikan Mas Anies 3 Ya. Oktober. Oke, kita komunikasi terus, tapi kami belum deklarasi. Yang kami tahu dia juga main ke kiri ke kanan nih waktu itu kan, belum resmi katanya, karena kita masih kumpul-kumpul lah katanya dia. Tapi dari Oktober sampai Januari mereka gagal dapat teman koalisi. Oke, nah ini Mas AHY didatangin waktu itu tanggal 22 Januari kalau tidak salah di 2023 ini Mas Anies sampaikan, Mas AHY, yuk kita menjemput jalan takdir apa jalan Tuhan bahasanya. Tepatnya saya sebagai capres, Mas AHY sebagai cawapres, ya. Saya bawa Nasdem, Mas AHY bawa Demokrat. Nanti kita sama-sama ajak PKS. Itu bahasanya. Oh, berarti sejak awal justru Sudah ada, omongannya sudah ada duet Anies AHY pada saat itu Sudah ya? ada sejak awal Oke. dari 22 Januari. Oke, kita bilang. Tapi kan, ayo kita berjuang bersama. Lalu kemudian kita tahu legalitas formalnya ya. Tanda tangan MOU yang ada 6 itu, tapi tidak menyebutkan nama cawapres. Oh iya, betul. Artinya nggak apa-apa, karena bagi kami yang penting kami percaya kok. Yang penting sesuai dengan komitmen. Ya. Cawapres dibahas poin 2 sampai poin 4. Nah, lalu kemudian dalam serentetan berbulan-bulan setelah itu berulang kali disampaikan mengenai Mas AHY itu adalah cawapres. Tapi kita nggak fokus di situ. Bukan masalah Mas AHY dibilang jadi cawapres nih gitu. Tetapi bagaimana kita punya komitmen pertama kali tadi kerja sama politik Demokrat, PKS dan Nasdem ini. Ya kan? Koalisi perubahan akan berbicara sama-sama setara sejajar. Atau mendadak yang kami tahu yang sangat menyedihkan. Kami ini baru tahu tanggal 30 tengah malam dengar-dengar pada saat bertemu dengan beberapa sahabat. Itu katanya Nasdem dan PKB sudah punya kesepakatan politik baru katanya. Kaget kita kesepakatan politik seperti apa. Akhirnya dijelaskan lah itu, harus dikonfirmasi langsung nih. Kita coba reach out ke Capres, nggak bisa. Jadi coba ke Sudirman Said. Ya. Kalau nggak salah Sudirman Said ya, datang ke rumahnya. Ya, nanti kalau saya sebutkan saya takut nih, kalau saya dengar nanti kader Demokrat nanti datangin rumahnya juga kan. Nanti kita bakal sebut aja. Nah ini Pak Sudirman Said nggak salah. Beliau bukan ngambil keputusan. Beliau menjelaskan pada saat ditemukan oleh tim 8 kami, ditemui oleh tim 8 dari kami ya, ada Bang Teguh Rifki dan Bang Iftitah itu, beliau menyampaikan, iya benar bahwa Pak Surya Paloh bersama Caimin, Pak Muhaimin sudah punya kesepakatan, baru Nasdem dan PKB akan mengusung Mas Anies Baswedan sebagai capres dan Pak Muhaimin sebagai cawapres. Dan Pak Capres atau Pak Anies sudah menyetujuinya. Itu 30 malam ya, Bang. itu Berarti Rabu. itu malam ke pagi ke udah dini hari jatuhnya. udah Kamis dini hari. Oke. Itu udah mau ke Kamis dini hari itu yang menyedihkannya. Nah, dan maksud saya gini. Kaget dong kita kan. Bukan kita, maksudnya beliau berdua kaget. Ya udah, sekarang katanya Demokrat mau ikut atau bagaimana? Nah, maksudnya apa gitu kok? Jadi kita udah kayak di outsider gitu. Anda punya komitmen sama kami, lalu kemudian kok Anda buat komitmen sendiri gitu. Padahal mohon maaf nih. Ya, kalau kita buat perbandingan aja, kita komitmen sekali loh Demokrat ini. Ya, bagaimana di koalisi ini setiap kali ada yang datang mau ketemu aja sama kita. Kita ngomong loh. Ya. Nanti mau ada ketemuan ya ini. Selesai pertemuan, kita sampaikan ini loh isi pertemuannya. Bahkan yang tidak diketahui oleh media, kita sampaikan. Nggak ada dusta di antara kita gitu. Ya. Mulai dari ketemuan dengan Mbak Puan, Iya. Pak Muzani, dan sebagainya. Sebelum-sebelumnya ada macam-macam lah yang tidak diketahui oleh publik juga. Kita sampaikan apa adanya. Termasuk kan Caimin datang, Pak Erlangga datang ke Demokrat. Omongannya apa ya kita sampaikan belak-belakan. Jadi kita emang nggak ada kita tutupin gitu. Tapi yang luar biasanya itu kok mereka nggak memiliki komitmen yang sama gitu. Jadi mohon maaf, kita pun udah cium baunya nih. Bau-baunya udah cium, tapi belum bisa dipastikan.
Ya. Oh, berarti sudah mengira-gira kayaknya kok Kecurigaan ada itu udah Ya, ada. karena begini, berulang kali tanggal deklarasi dimundurkan terus dan dibatalkan terus oleh satu sosok yang namanya Surya Paloh dan Nasdem gitu loh. Oke. Kata alasannya Mas Anies begitu. Saya nggak tahu sebenarnya apa. Apakah Bang Budi doang atau gimana? Karena kami dengan PKS dengan tim 8 itu semua udah sepakat. PKB belum katanya Pak Surya Paloh atau Nasdem. Ini nih belum bisa. Nanti ya kita mundurin ya. Nanti dari Juli, Agustus. Kemudian rencana lagi, makanya ada roadshow minggu lalu itu adalah memastikan kita jalan bersama nggak nih, bener nggak nih jalan bersama ini, tetap nggak nih gitu komitmen sama-sama kita. Karena apa? Bagi kami kan tadi banyak masukan dari masyarakat, kita nih mau menang gitu loh. Masyarakat perubahan sudah menyuarakan kepada kita, menitipkan aspirasi, tapi kok mendadak survei turun terus, tapi kok nggak ada aksi apapun gitu loh. Yang signifikan ya, kita kan maunya lebih serius dong, ada akselerasi gitu. Ternyata malah rupanya pantas saja tidak serius. Karena emang punya niat membangun koalisi sendiri, membangun koalisi baru. Nah, ini yang bagi kami mohon maaf ya. Ini sangat tidak beretika. Ini boleh kan ngomong ini? Ini nggak dikat kan? Nggak ada kan? Tidak beretika, tidak bisa dipercaya bagi kami. Namanya ingkar, ya kan? Tidak amanah. Khianat gitu kan. Ini mengecekkan apa? Ya kita kan ya kalau misalnya kayaknya kita nggak jadi deh. Kan gitu misalnya nih. Soalnya begini-gini. Ya udah ngomong dong. Kan enak kita. Dan Demokrat sebenarnya juga udah nggak apa-apa kan Bang. Katakanlah kan di bulan Agustus tuh misalnya enggak ya Demokrat juga punya banyak opsi kok. Katakanlah kalau mereka terbuka. Ini bukan masalah opsi, bukan masalah opsi. Kita ini udah menjalin kerjasama. Ini sederhananya begini. Tatang ini kan meskipun belum punya calon. Meskipun belum punya calon. Soalnya udah jangan ketawa ini kita kisah sedih. Ya, bisa dekat. Ya kan? Katakanlah Tatang ini kan udah pacaran banget sama namanya siapa? Misalnya mimpi. Ini kan mimpi gitu ya. Ini kan mimpi. Ini kan mimpi ya kan? Ya, oke. Katakanlah udah 1 tahun bekerja bersama gitu, segala apa udah sepakat, udah kemana-mana bareng lah gitu. Kita kan bersama berdua gitu. Lalu udah siap surat-suratnya segala apa, nanti kita ini siap-siap mau akan nikah. Ya kan? Mau akan nikah. Tiba-tiba. Ya kan? Tiba-tiba ya kan udah siap-siap segala apa, tinggal nungguin tanggal terus sudah mau bentuk panitia. Nanti kita bentuk panitia ya. Iya, bentuk panitia segala apa, katanya nih mau bentuk panitia. Tahu muncul undangan Dari lelaki lain. Iya, bersama laki-laki lain. Pahit nggak? Pahit nggak Tatang tuh? Ya kan? Ya, pahit nggak? Contohnya gitu loh. Ini saya nggak enak sekali ya. Bukan nggak maksudnya. Iya. Kita rasakan itu misalnya. Buat menggambarkan. Saya langsung terasa ini. Iya, saya tahu cerita Anda betul. Kalau contohnya demikian ya. Iya. Makanya contohnya harus Harus kerasa. biar terasa gitu. Maksudnya itulah yang kira-kira yang kita rasakan. Bagaimana sedihnya dikhianati gitu. Nah, dalam konteks Demokrat dengan Nasdem dan PKS sendiri, tanggal nikahannya itu udah ada kabarnya? Mau Ya, deklarasi? rencana awalnya itu kami disampaikan adalah di September. Iya, September. Ya, awal 2 minggu pertama. Sudah, makanya kita bilang nanti tunggu sebentar lagi. Udah, oke, kita tunggu. Udah disepakati. Pak Surya Paloh sendiri di pertemuan hari Kamis, tanggal 24 minggu lalu itu, yang pertemuan 4 jam itu yang katanya heboh itu sudah menyerahkan tim 8 silakan diatur masalah deklarasi. Udah begitu gitu loh. Silakan diatur katanya. Ya kan? Tapi kemudian tanggal 25. Ini yang kok tadi dapat ya. Nggak tahu ini mau di podcast ini kapan tayang ya, tapi yang pasti kan kita tanggal 1 September ya kan? Kan ada tuh beredar suratnya Anies kepada Mas Ahaye. Ada surat tulis tangan, tanda tangan. Ya kan? Ini Mas Ahaye. Pas ketemu di Cikes kemarin ya? Sebelum. Sebelum. Ada dan Mas Ahaye membalas surat itu. Mas Ahaye juga buat surat. Membalas itu ya Mas Anies, kami menerimanya, mari kita berjuang bersama, bla bla bla. Kayak gitu loh. Ini kan langsung kira ini udah berapa kali. Main lu kalau PHP nggak gitu amat kali gitu loh. It only takes 5 days gitu. Dan lu udah kelain hati, gimana nggak ilfil? Ilfil nggak lo? Ya kan? Nggak sih yang ilfil sebelah sih. Sedih sih. Sedih. Dia sejak lama emang nggak punya perasaan sama lu sih. Jadi kita fokus ya, sahabat Mas Jogom, ke urusan Demokrat ini ya. Ya kan? Mas tadi menyinggung situasi berubah dengan cepat dalam waktu 5 hari. Sebenarnya kalau Demokrat melihat apa yang membuat kok 180 derajat bisa berubah situasinya? Ya ternyata mereka ini orang-orang yang tidak bisa dipegang.
Mereka ini dalam artian tidak bisa dipercaya. Ya teman-teman itu, saya nggak mau nyebut nama lah, Oke. ya kan? Oke. Udah tau lah SP dari Nasdem kan Ya. begitu. Termasuk Dan Mas Anies. ya saya nggak mau ngomong gitu Oh, lah. Mas Mas yang ngomong ya, bukan saya ya. Iya, Oke, tapi oke. di Bukan saya apa ya, enggak bukan gitu. saya ya. Maksudnya kami ini sangat menghormati beliau gitu. Ya. Makanya kami bekerja sama dengan beliau karena merasa bahwa wah ini adalah sosok-sosok yang akan bisa berjuang bareng. Karena kalau ketemu tuh bicara gagasan Indonesia ke depan, wah mirip ini gitu. Oh, Ya kan, iya, mimpi-mimpi, iya, iya. gagasan besar. Ya kan, bukan politik identitas, bukan. Jangan ngomong Ya. gitu ya. Jangan nyinggung-nyinggung gitu loh. Gagasan-gagasan besar. Nah Oke. itu yang kita pikir gitu, bicara virtue, kebajikan. Oh ini yang namanya kebajikan. Oh, oke sih. Nggak boleh gitu ya, nanti dibilang Iya, iya, iya. nanti bilang baper ya, kayak Tatang. Nah ini maksudnya, karena kita menghormati beliau-beliau ini, kita diskusi bareng segala apa, udah 1 tahun lebih, wah ini cocok sama-sama, ayo kita berjuang. Dan yang menyedihkannya apa? Kita ini lagi berhari-hari Demokrat ini, ya melakukan rapat demi rapat, baik di DPP, termasuk di CKS sama Pak SBY. Itu tadi lagi membahas bagaimana nih pemenangan, bukan hanya pileg tapi pilpres, menyikapi situasi saat ini yang Mas Anies tuh elektabilitasnya nyungsep gitu di bawah, apa nih? Dan tahu pada saat kita lagi sibuk-sibuk begitu, kita dengar kabar itu, gimana nggak? Ini kayak Tantang lagi udah jahit baju gitu ya, rapat panitia segala apa ini itu, tahu dengar Tadi kabar, bungkus-bungkusin undangan. bungkus-bungkus ya. undangan. Oke, lu lanjut aja lu. lagi Iya, tester. tester apa footage ya, apa? Oke, Test oke. test vote gitu. Tahu gitu lah. Kan gimana? Ya, ya. Gimana? Waduh, pahitnya nauzubillah min dzalik. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kami ya ada hikmahnya juga. Kami tahu hari ini. Hari ini. Kami tahu hari-hari ini kenapa bagaimana seorang pemimpin, calon pemimpin yang kami harapkan bisa memimpin negeri ini dengan baik ya, membawa Indonesia ke depan, ternyata apa namanya dengan berdarah dingin meninggalkan teman-teman yang udah berjuang lama gitu. Untuk pindah ke Malang. Bukan itu Tatang ya. Oke. Enggak maksudnya itu. Oke. Enggak, oke. Kita cut Oke, enggak boleh. Ini enggak boleh terlalu Oke. roasting. Lu jangan mancing-mancing juga itu. Roasting enggak boleh terlalu lama. Iya, iya, Jadi iya. masih gitu udah kok bisa meninggalkan teman-teman yang udah lama berjuang dan tahu ada yang ngasih gula-gula dikit gitu dengan Langsung. gampangnya berpindah hati gitu loh. Enggak, ini ya itu aja menurut kami ini. Alhamdulillah kita tahu sekarang kan kalau nanti bagaimana nih komitmennya. Jangan kampanye bilang A, B, C, D, E. Nanti kenyataannya 11 menit. 0 gitu loh. Itu yang kami nggak inginkan. Alhamdulillah kita baru tahu, kita sudah tahu sekarang. Ya, dan sudah fix pada di saat. Jadi gimana? Mau ikut apa? Tidak. Ya mohon maaf. Iya. Anda udah nggak nganggap kita kok. Iya. Nanti suka-suka sendiri. Nanti kok ada apa-apa kami tanggung jawab juga. Dan kok ternyata kualitas kepemimpinannya dan pemerintahannya ke depan jelek. Dan kami kan nggak mau. Ya. Gitu loh. Bagaimana tanggung jawab kami kepada konstituen kami berpolitik dengan cara yang tidak beretika seperti ini. Boleh dong, nggak apa-apa ya. It's Kita okay. apa adanya. Kadang kan Bang Zaki, ini tapi fakta. kalau kita lihat kan kemarin juga sempat ada keterangan dari Pak Syarif Hasan. Ya, gimana yang tuh? menuding bahwa setelah pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi tanggal 17 Juli kalau nggak salah, Oh, iya. kemudian muncul isu bahwa Nasdem itu kemudian mendapat isyarat agar yang maju nggak seorang AHY sebagai cawapresnya Anies Baswedan. Biar apa tuh? Nah itu tuh, Biar apa? Kenapa syarat itu muncul? Emang agar Nasdem nggak diapain sih? nah isunya- itu yang Isunya maksudnya apa tuh? Isunya apa? itu yang mau aku tanyain malahan bang. Nah, ya, ini saya nanya duluan. Jadi Karena kalau saya yang jawab nggak enak kan situ aja. Isunya apa tuh? Dengar-dengarnya apa tuh? Ini Isunya. kebetulan kan saya ini lama nggak ke lapangan bang Zaki. Isunya apa? Ya itu, nah itu loh bang. Enggak, kenapa? Jadi kenapa ada deal-dealan Nah, begitu tuh apa? kenapa ada deal-dealan? Apakah dari situ Kenapa? Demokrat udah mulai curiga Enggak setelah sih. pertemuan itu? Enggak sih. Lah, Enggak salah Pak Syarif lagi. Hasan. Oh, enggak salah lagi. Tapi Karena Syarif siapa Hasan- yang tahu isi pertemuan itu? Enggak ada yang tahu. Berarti nggak laporan juga dong berarti Nasdem ke Ya udahlah, kan udah jelas. Kami ini beretikat baik, punya komitmen terhadap perjanjian Ya. koalisi. Apapun ketemu kita sampaikan. Tapi kalau ada yang nggak punya komitmen ya udahlah, kita udah tahu. Dan ternyata kan juga melanggar komitmen kok di ujung. Oke. Main belakang sendiri nih. Kan begitu. Berarti apakah isyarat tadi mulai dari Pak Jokowi, kemudian ada isu dari Syarif Hasan itu, kemudian kok Anies dengan Muhaimin yang PKB adalah bagian dari pemerintah, artinya di sini Demokrat melihat juga bahwa Pak Jokowi cawe-cawe nggak di permasalahan ini. Aduh, saya ini dulu ya. Boleh ketahui dulu nggak ini pertanyaannya soalnya? Bukan istana soalnya nih kan. Iya kan, kita masih pengen hidup nih, Tang. Dengan Apalagi kemarin sebelum Demokrat rilis,
Pak Surya Paloh ketemu ketemu Pak Jokowi Jokowi juga. juga sore gitu. Oh, berarti Mas Anies dan Muhaimin ini juga bagian dari settingan istana gitu. Bukan kita yang bilang. Gitu. Demokrat Gimana? lihat itu juga Ya. nggak sih Bang? Nah, gitu. Nah, saya nanya bener gitu yang lagi beredar di publik gitu, yang Mas Tatang dengar atau Mas Dito dengar? muncul Ya, asumsi seperti itu. Oh, di Ya. masyarakat ya. Netizen, Karena masyarakat. karena ya. pada saat Demokrat rilis itu ternyata Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi gitu. Yes, Ya. betul sekali. Oh, oke. Berarti titipan Pak Jokowi bukan? Nah, itu kita Nah, minta itu. pendapat Demokrat kira-kira melihatnya kayak gitu. Coba nggak? tanyain temannya dong, telepon dulu boleh nggak? Siapa? Hah? Siapa? Di istana? Teman siapa? Nggak, di istana. Nah, Temannya yang di istana. kalau presiden mengatakan mengklaim lah ya, Ya, mengklaim. tidak ada kaitannya dengan Caimin dan Anies bakal berduet. Kalau dari Demokrat mempercayai itu kah atau gimana? Kita percaya sama Tuhan aja. Hmm. Kalau Oke. ya bener kan? Benar. Ya, oke. Bener nggak kan? apa. Gini, kalau kita ngeliatnya gini nih ya. Kalau dibilang presiden ada cawe-cawe atau tidak, ya semuanya seakan-akan kok serba kebetulan dan berhubungan kan nggak masuk akal juga gitu. Hmm. Dalam konteks bagaimana situasinya seperti ini nih gitu. Kita tahu, saya nggak enak. Masa saya ngomong itu kan harus pengamat yang ngomong dong. Loh, enggak Ya, banget. misalnya Kita kan pengamat melihat- ngomong, misalnya pengamat ngomong gini nih, wah ini hubungan Pak Surya Paloh dan Pak Jokowi memburuk. Mm-mm. Terus menterinya Nasdem satu ditangkap, terus ya. takut dua lagi ditangkap nih, ya kemudian buat deal-dealan dengan Pak Jokowi misalnya, yang penting tenang, nggak akan AHY kok Pak, gitu. Misalnya, itu harusnya pengamat yang ngomong, nggak bisa saya. Oh, Nggak iya. boleh dong, Iya, iya. iya kan? Nggak Iya, boleh iya, kan? iya. Nggak boleh. Nggak boleh kalau saya ngomong Ah, gitu. iya, Jadi iya, apapun iya. caranya pokoknya. Tadi gimana masih caranya- ada misalnya tadi. Iya, ya, misalnya Bang, ya. tadi Misalnya. hubungannya jadi baik gitu ya. Ya. Makanya kemudian pada saat sebelumnya kita lihat jarang sekali Pak Surya Paloh sama Pak Jokowi ya. Iya. Ke istana kan susah sekali tuh aksesnya. Kok mendadak Juli ketemu, Agustus ketemu lagi. Agustus ketemu lagi gitu ya kan. Ternyata berkaitan dengan Anies bersama Muhaimin yang bagian dari koalisi pemerintahan juga gitu kan. Iya. Gitu. Ya itu pengamat, jangan saya yang ngomong. Oh, Kalau iya, mau iya, iya. benar Demokrat melihat ada relasi, nggak gitulah. Itu pengamat yang cocok. Kalau kami sih ya biarkan masyarakat yang menilai apakah ini bagian dari cawe-cawe Pak Joko Widodo atau tidak. Yang pasti kita tahu kami dihianati, kami dizolimi oleh teman satu koalisi yang tidak bisa dipercaya. Ini bagi kami unacceptable dalam konteks etika politik. Nah, ini kan saya juga udah sampaikan belum ya? Ini yang sedihnya gini nih. Ya, yang juga sedihnya nih. Tatang tadi. Lagi-lagi. Enggak, ini biar lebih kan Jangan hanya tatang apa? langsung itu. Iya, biar relate gitu loh ya kan. Dengan namanya kan anak zaman now gitu. Oke, ya oke, nggak? oke, Ya nggak? oke. Gue nggak Lu ngomong. sebagai bestinya paham dong gitu. Saya support dia. Suka ya support ya. Hati-hati men. Jangan pegang-pegang paha. Oke. 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 Lu kalem. Jangan Kalem, pancing-pancing ya. ini. Siap. Oke, Ya, jadi oke, gini, oke. jadi gini, misalnya Tatang gitu kan. Ya. Tatang tadi udah dihianati tadi itu. Yang ngasih tahu Tatang bukan tadi siapa namanya? Ceweknya tuh siapa? Ya, ada itulah, ya. Colek nih. Kan enggak, Pak. Ini Iya. Jangan. Iya. Bulan. Eh, Fulan bukan itu perempuan apa laki-laki? Cewek. ya sebut saja Iya. mawar lah. Mawar. Oke. Mawar, ya kan. Nah, Mawar itu kemudian nggak pernah ngomong ke Tatang. Oke. Tapi kayak bestinya Mawar itu yang datang Melati. ke Tatang. Melati. Melati. misal. Ya, Iya, benar. Mawar iya. Melati. Boleh. Oke. Oke, datang ke Tatang. Tang, kenapa? Ini undangan. Undangan apaan? Ini si Mawar nikah sama Dito katanya. Kata Tatang gitu ya. Lo mau ikut nggak? Oh, ikut nikah? Bukan, ikut datang maksudnya gitu. Bayangin, yang nyampein itu bukan Mawarnya langsung, tapi ngirim orang lagi gitu loh. Sampai hari ini, Mas Ahaye nggak ditelepon sekalipun. Nggak ada WhatsApp sama sekali masuk. Maaf Mas Ahaye, kita tidak jadi berjuang bersama soalnya begini. Situasi ini bagaimana Mas Ahaye? Tetap mau bisa nggak dukung saya? Situasi seperti ini. Katanya ada kesepakatan Nasdem dan PKB. Mas Ahaye bagaimana? Ini mohon maaf sekali. Saya sudah buat kesepakatan dengan yang lain. Ya kan? Berarti semua kesepakatan dan janji-janji palsu saya selama 1 tahun lebih ini ya benar-benar palsu kan begitu. Ya. Nggak bisa Nggak Pak ada ketemu. komunikasi. Nggak ada. Ini kan sikap satria. Ya. Gentleman, bagaimana lu mau jadi pemimpin negeri ini harusnya karakter dong. Dan kita nggak ngerti ternyata kok bisa seperti itu ya. Padahal padahalnya nih, ketika waktu itu Mas Ahaye mau ketemu dengan tokoh politik besar yang kita sampaikan, lalu viral fotonya yang sama sekjen ketemu nih. Oke. Saya nggak mau nyebut Kita lah. sebut aja lah. Siapa? Hasto sama. Ya, sama Bu Rifki. Oh iya, misal gitu kan. Itu boleh disebut ya?
Boleh. Nggak apa-apa ya di sini? Boleh. Oh ya udah oke. Ya, itulah viral nih kan. Bayangkan ini Mas Anies ini lagi di Jawa Tengah. Nelpon sampai 3-4 kali Mas Panik. Ah, saya nggak ngomong gitu ya. Aman. Saya ngomong gitu. Oke. Enggak, tadi saya dengarnya Pak Anies gitu. Oh, Ya, Pak panik Anies. Pak Aniesnya gitu, ya kan. Oh, dia telepon Mas Ahaye itu. Pun nggak kangen segala apa tuh di depan balik. Oke, akhirnya pagi kalau nggak salah pagi baru sehari setelahnya baru bisa komunikasi cerita Mas Ahaye ini ibu saya habis mimpi katanya. Katanya bahwa ini Mas Ahaye sama saya ini kita nih jadi pasangan capres cawapres yang baik buat memimpin Indonesia. Ini kira-kira seperti itulah gitu. Akhirnya kan masa wah kan gimana lu kok diceritain kayak gitu kan? Mas Tatang, Iya. ya kan Mas Tatang idolaku, ya kan? Kata Sama ibuku, Mawar, kata Mawar, bunda, Mawar. kata Iya. bunda, kata bundanya Mawar. Kemarin dia habis mimpi dia melihat, wah nih Mas Tatang, Wih, aku tuh langsung pasangannya, Bang. langsung dia, gitu ya. Jas Iya kan? langsung dia. Habis itu kan, habis itu gitu kan, karena Mas Tatang, nah ini Ustadz, Oke. Ustadz saya juga bicara begitu, iya. Oke. ngelihat bahwa saya ini pasnya dengan ini, gimana? Wah. Ya, maksudnya udah emak nih yang dibawa. Ya, ya. Oke, benar, tahu kan benar, Mas benar. Ahaye orangnya bagaimana sangat Mm-mm. hormat sama orang tua, Mm-mm. respect, lalu kemudian bagaimana Ustadz itu bagi Mas Ahaye juga sebagai tokoh agama beliau sangat menghormati gitu. Kan begitu tuh. Ya. Oh langsung, maksudnya kayak gitu loh. Lu lagi butuh lu telepon 3-4 Iya. kali. Bahkan begitu dia kembali ke Jakarta, di hari pertama dia kembali, dia datang Ya. ke rumah Mas Ahaye. Itu yang setelah Berjam-jam. telepon itu langsung datang ke rumah. Iya. Oke. Besoknya ketika dikembali kan dia masih ada tugas kayaknya atau apa gitu. Dan dia datang. Gila kalau lu lagi butuh banget segitunya gitu. Tapi nggak punya etika banget ya. Kan datang tampak muka, pulang tampak punggung dong Iya. gitu. Ini kan namanya sopan santun biasa. Iya. Bagaimana kami kemudian bisa mempercayakan koalisi kami dan juga nasib bangsa ini ke depannya kepada sosok yang seperti ini itu. gitu. Ini benar-benar ini kenanya di hati gitu. Kenanya di hati maksudnya sakitnya tuh gini nih. Gitu loh. Enggak cuma Bukan cet-cet gitu, cecet, Bang. enggak bukan cecet gitu. Tapi terus ada yang ngasih apa jeruk gitu ya. Heeh. Sakit banget. Gitu. Tapi kalau kita lihat ke belakang cerita sakit hati Demokrat ini kan kayaknya nggak cuma Ya sekali ya. Allah, Gitu. ya Allah. Emang Minum bener, nggak? bener, bener, Saus, Kalau ayo, ayo. kalau Tatang ini kan biasanya mungkin kalau sekarang sakit hati Udah kan sering. Enggak dia bertepuk sebelah tangan Tatang sering ya. contoh aja. Fulan deh, jangan Tatang deh ya. Fulan, Ada Fulan. Fulan nih kalau sakit hati kan pasti dia belajar dari sakit hati Benar, sebelum. benar. Nah, Demokrat ini memang tidak melihat bahwa oh ini ada kemungkinan saya sakit hati lagi nih di kesempatan yang Karena apa tuh? Nah, Karena apa itu dibaca Nah, dulu itu. Karena kalau kita background kemarin ke tahun-tahun sebelumnya bahwa eh Tuh. Ya. Ya. gimana? Gitu. Apa gimana? Lah gimana? Banyak Baca dong. Oh iya iya. Yang baca lu bos yang baca. Ya, Waduh. kalau kita lihat Mas Anies ya, itu kan dulu pernah juga dulu tahun 2014 adalah timnya Pak Jokowi, Jokowi. ya. Lalu juga beralih ke Prabowo. Prabowo yang merupakan Mm-mm. kompetitor Pak Jokowi pada 2014 ketika Mas Anies jadi cagup DKI gitu. 2016. 2016, heeh. 2014 di Pak Jokowi, Iya, 2016 Pak Jokowi, terus ke Prabowo. Pak Prabowo gitu. Lalu 2019 ke siapa? Sekarang Mas Anies kan sempat 2019. Nah, lu pokoknya gimana ngelihatnya bahwa pesan Gue bahwa cek timeline dulu deh, gue juga punya kan. bahwa, Saya juga punya. bahwa Mas Anies ini emang Ada orang track yang record ada gitu track loh, Bang. record ke kanan ke kirinya tuh apa ya? Ya gini Tidak gini. di satu tempat gitu. Kita ya politik ini kadang kan memang perubahan suka terjadi Iya. cepat. Tapi kan bagi kami ini ada nilai-nilai, ada batasan gitu. Hmm. Ada nilai yang bisa kita pegang, termasuk di antara komitmen bersama dalam Oke. konteks tanda tangan. Piagam itu kan ada biar kita, mohon maaf ya, agar Oke. tidak ada seperti itu. Tetapi udah tanda tangan pun ternyata nggak bisa dipegang gitu loh. Ya makanya kemudian ada surat segala, tapi kan kita pegang juga tuh yang surat ke Iya. Mas Ahaye begini. Iya, iya. Tapi ternyata itu hanya bisa dianggap sebagai tulisan yang tanpa makna. Padahal bagi Demokrat ini berarti suatu bentuk komitmen dan keseriusan. Kan begitu, tanda tangan segala apa. Ya ini yang kami melihatnya seperti itu. Kami tidak menduga, kami respect sebelumnya, mengapresiasi. Orang banyak bilang jangan tukang tipu nih, banyak yang bilang seperti itu. Oke. Kami nggak percaya, kami respect nih, kami percaya kok ini. Mas saya juga memikirkan kita berjuang di perubahan. Sosok yang di perubahan ini yang nomor satunya adalah beliau. Gitu, biar kita bisa menang, ya kita harus mendukung beliau gitu. Nah kan seperti itu, kira-kira bayangan. Tapi kan lalu tidak ada perubahan apa-apa, langsung terus merosot. Makanya kemudian kita minta, ayo akselerasi, mau menang nggak sih? Kan begitu. Deklarasi segala apa. Ternyata dia menunda deklarasi 2 bulan. Memang ada maksud lain. Kan begitu. Akhirnya Ya kan harusnya ke KUA 2 bulan yang lalu datang. Ternyata 2 bulan nggak datang, nggak
ditunda-tunda terus sama si Mawar tadi. Ujung-ujungnya rupanya memang ada niat mencari yang lain gitu. Iya. Nah, ini yang bagi kami tidak bermoral, tidak beretika. Nggak gitulah. Politik lo oke, kita nggak segitunya juga gitu loh. Artinya di part ini Demokrat merasa pada akhirnya seorang Anies Baswedan ini memang akhirnya kata-katanya nggak bisa Nggak bisa dipegang. Nah, Nggak bisa dipegang. yang- Nggak, ini kan gaspol ya. Kok gayanya kayak Nilu gitu? Kok usah dong? nggak, karena tadi kan analoginya Bang Zaki kan udah pakai perasaan jadi ini kerasa banget. Oh, iya. iya. Sakit. Ini jadi program yang lain. Belek gini. Serius Iya, banget iya, gitu. belek Nggak, gitu ya. Dia udah mulai memori gini-gini. yang lama juga mungkin. Jadi Mas Recall Tatang juga ya. tidak ya, Mas Tatang tidak tahu jadinya. Gitu Ya, kayaknya. iya. Agak-agak Bang Zaki, gitu, kayak Andi Noya juga. Tapi gitu. Nggak boleh itu stasiun TV lain ya. tapi ini banyak juga yang bertanyakan akhirnya sekarang hari-hari ini atau mungkin dari semalam statement itu keluar, bagaimana kabar seorang AHY gitu merespon situasi ini gitu. Karena kan Bang Zaki muncul, Pak Yang bikin Rifki rilis yang juga keluar sekjen, rilis, tapi Bang Zaki, Ya, beliau begini. Yang menguatkan hati kami justru beliau. Selama ini kami udah berulang kali juga bilang ini ada yang nggak beres. Bilang, ini nggak bisa kita percaya nih. oke. Hati-hati nih katanya. Kita selalu menyampaikan seperti itu. Apa benar nih tetap bertahan dengan kita terus dikerjain? Karena kan berbulan-bulan dikerjain, nih, diganggu terus. Termasuk diantaranya konteksnya tadi sesama koalisi. Tapi ini ada aja kader-kader utama dari sebelah tuh nyerang kita terus. Ya. Bahkan ke sosoknya Mas Ahaye, menghina Mas Ahaye gitu. Ketua umum kami lah. Sama kan coba. Kok Mas Lili dihina kan? Gimana Tatang? Turun nggak ke lapangan? Iya. Ya, saya liputan toh tetap. Nggak, Oke, misalnya gitu. Ya, Ya. bisa, gitu kan. Jadi pimpinan kita ini kan simbol kita, partai kita kan begitu, Mas Ahaye. Tapi kita tahan, kita koalisi, sabar. Ya kan? Udah kayak gitu, tapi Mas Ahaye juga bilang, sabar. Kita fokus tujuan besar. Untuk rakyat. Sabar. Oke. Beliau yang menenangkan kita, nggak usah. Biarkan. Dari segala kecurigaan kemarin malah justru Mas Apa? Ahaye yang menenangkan. Mas Oke, Ahaye Mas, kok menenangkan. kita gini? enggak Nah, kayaknya gitu. kita ke ini. Kita percaya Mas Anies pasti punya komitmen. Orang yang bisa dipegang dan bisa dipercaya. Ternyata Nah, ketika enggak terus gimana? ya kecewa. Boleh sampaikan, wah, tegar ya, boleh tetap tegar, meskipun terlihat mengerut wajahnya, ya inilah politik. Ya bilang, kita mengedepankan value, kita punya etika, kita punya nilai-nilai yang dijaga. Tapi ternyata kawan yang kita kira sama seperti kita, ternyata tidak punya nilai-nilai yang sama. Ya bisa yang kita kira bisa dipercaya, ternyata tidak bisa dipercaya. Yang kita pikir punya komitmen, ternyata tidak bisa punya komitmen. Nah itu aja beliau sampaikan. Ini tidak mudah buat kita situasinya, ya kan? Bagi teman-teman juga tidak mudah. Tetap tenang, kita pikirkan, kita endapkan. Maksudnya beliau nggak ingin kita reaktif gitu. Termasuk kita pindah aja ke sini, ke situ. Nggak, stop. Kita fokus saja bagaimana kita mencari solusi dari situasi saat ini. Nah itu yang beliau sampaikan. Ya kita memang boleh silakan kecewa, tentang marah, stop dulu marah dan kecewanya. Fokus dulu, situasi ini silakan masukan-masukannya, solusinya apa nih? Untuk langkah kita ke depan apa sebaiknya, bagaimana kita menyikapi, termasuk yang keluar rilis dan macam-macam. Itu kita, udah sejak dengar informasi itu, kita sudah menyiapkan berbagai langkah-langkah apa yang mesti dilakukan, termasuk terkait dengan aturan. Ya kan? Ya orang udah berkhianat kok. Ya kan? Masa masih dikasih mandat? Makanya hari ini kemudian diantaranya ada MTP, Majelis Tinggi Partai, bersidang ya, bukan hari ini kan, ini nggak tahu nih kapan tayangnya, tapi hari Jumat tanggal 1 September sore Majelis Tinggi Partai Demokrat itu bersidang terkait dengan masalah mandat yang sebelumnya diberikan kepada Mas Anies sebagai baca pres sebelum beliau mengkhianati kita. Nah, Pak SBY gimana? Nah, Pak? Pak SBY. Kan hari Jumat lalu, Jumatnya gitu. tepat seminggu yang lalu. Baru aja ketemu, katanya Mas Anies Itu mencatat, yang beliau nah, ini itu. unacceptable and unbelievable. Bagaimana beliau ini beliau nih di ruangan ini saya menerima dia minggu lalu. Di sebelah saya ini dia menyampaikan Pak SBY nanti kita begini gini, deklarasi begini gini sama saya segala apa kita siapkan. Oh iya nanti gini gini. Kita berdiskusi langsung bicara kepada saya. Maksudnya gimana ya? Bahkan Anda udah hat to hat gitu ya ngomong secara langsung. Ini orang tua gitu. Tega ini orang tua juga dibohongin. Tatang sama Dito suka bohong-bohongan gitu misalnya. Ya enggak? Ya kan? Saling. Tapi kan itu kan Seangkatan misalnya. seangkatan. Tapi kok yang udah sangat senior kan ya nggak sopan lah apalagi sama Mas Wisnu ya. Ya, Pemret, Mas Inu misalnya. Mas Inu kan karena senior kan bukan karena pembernya tapi karena senior. Tapi ini nggak ada.
nggak peduli gitu. Jadi nggak ada etika, nggak enakannya gitu loh. Jadi kaget Pak SBY. Ini di sebelah saya duduk. Iya. Bisa seperti itu. Nggak apa-apa. Dia bilang, alhamdulillah kita tahu sekarang. Nah itu Pak Sesang. Ya, alhamdulillah kita tahu sekarang. Jadi kita tidak menyerahkan nasib kita kepada calon pemimpin yang salah. Udah. That's it. Siap. Ketika Pak SBY berkomentar atau merespons manuver kemarin itu sempat menyinggung manuvernya Pak Surya Paloh nggak sih? Karena kan kalau kita lihat kronologisnya ya ada peran Pak Surya Paloh juga dalam perjodohan. Iya, Mas Anies bukan ada peran, ya memang dia Iya. yang disamping utamanya. Bagaimana respons? Kan yang buat kesepakatan Pak- duluan, gitu. observasi. Ada disinggung nggak oleh Pak SBY kemarin terkait manuver Pak Paloh itu? Kita tadi bonus dikit lah, saya lupa tadi. Emang boleh saya ceritakan atau enggak tadi ya? Itu udah bonus tuh. Oke. Karena Pak SBY kan di panggung belakang Ya. beliau yang memimpin kan Mas Ahy. Nah itu kemudian silakan Mas Ahy bilang izin Pak Ketua Majelis Tinggi kan, Ya. Pak SBY silakan saya, iya silakan apa langkah-langkahnya kan begitu. Oke, langsung Diskusi ada tim ini gitu kan. Nah, beliau memberikan arahan begini silakan masukan-masukan dari masing-masing. Akhirnya setelah diskusi diambil langkah-langkah. Beliau cukup bagus lanjutkan aja. Dia bilang dari Pak SBY sendiri ya kan, ya menguatkan lah. Beliau termasuk juga ikut menguatkan kita. Namanya politik seperti itu. Ya. Kita tidak selalu sudah berupaya berikhtiar dengan baik, dengan jalan yang baik, tetapi tidak semua orang punya tadi niat yang baik sama seperti kita. Atau beliau menggarisbawahi itu. Nggak apa-apa, kita lebih hati-hati. Gitu aja yang beliau sampaikan. Ya Mas Ahy langsung menjelaskan, langsung taktis. Beliau ini kan Ya. meskipun mohon maaf ya, kecewa, sedih mungkin ya pasti. Tapi beliau nggak kelihatan gimana, nggak mengurung diri di pojokan, gimana itu kan tipu gitu kan. Sakit hati gitu ya, nggak Ya. hati itu kan gimana? Mas Tatang berapa lama waktu itu? Ya sih saya. Healingnya butuh berapa lama healingnya? Hah? Healingnya butuh berapa lama? Minta cuti berapa kali waktu itu dia? Ya, jarang cuti karena kerja adalah ini Mas. Wah, bekerja Ini adalah ini, menjadi tapi apa? kenyataan, Pak, Tang di mana? Lagi cuti Bang di Jogja. Cuti mulu, masa bilang lagi cuti. Gitu ya kan? Lagi cuti di Jogja gitu ya. Iya. Kan gitu, Kira-kira gitu. Nah, jadi Mas saya kemarin ya memimpin kita bagaimana nih? Apa nih? Terus Ya. ada perkembangan apa? Dibilang di daerah apa? Silakan setelah rilis, kan kita terus nih. Ada rilis kan kemarin juga masih terus lagi terapat, pantau, ada masukan-masukan. Oh daerah seperti ini. Oh silakan. Terus gimana publik seperti apa? Ya, beliau ingin tahu gitu kan. Respon-responnya gitu. Oke katanya. Sampaikan kepada kader ya tetap tenang aja gitu. Maksudnya jangan membuat jangan sampai chaos atau apapun. Ya udah silakan kalau mau cabut spanduk, cabut ini udahlah cabutlah. Ya kan, tetapi kemudian jangan membuat jadi keributan gitu. Tetap jaga ketertiban segala apa karena bagaimanapun Mas saya satu kalimat yang saya masih ingat, kita jangan hilang fokus gitu. Tetap bantu rakyat, tetap perjuangkan harapan dan aspirasi rakyat. Dan bagaimanapun menangkan suara rakyat ya di pileg ini gitu. Pilpres kan salah satu bagian dalam ini. Ini sebenarnya udah panjang juga ya ngomongnya, beda di kode-kode ya. Enggak. Oh enggak. Ini Bang. Kalau kita lihat sikap PKS kemarin kan dia juga keluar rilis malam harinya gitu. Sangat beda dengan Demokrat ya. Beda. Jadi mereka mengatakan bahwa masih tetap akan mendukung Anies Baswedan. Iya. Nah, apakah gimana sih Bang sebenarnya situasinya? Apakah di part ini Demokrat kemudian melihat bahwa kok kayaknya akhirnya cuma gue yang dihianati ya, tapi PKS justru Fine-fine aja. juga ikut ke sana atau gimana Bang? Ya saya nggak mau ngomong lah, jangan bilang bahwa saya tidak mau bahas itu lebih lanjut ya. Kita bahas yang normatif aja. Nanti dibilang ada sesuatu di balik itu saya nggak mau ya. Jangan mencoba bongkar-bongkar sesuatu nih dia nih kayaknya. Mata udah lihat, ini kayak serius. Mana dia mau muncul spill gitu kan. Gini, kalau dari kami gini, bagaimana kan nasib partai masing-masing ini. Ini kan terkait dengan harga diri. Kalau misalnya bagi PKS bahwa oke lah, saya tetap hanya Anies kok. Nggak ada opsi lain misalnya gitu. Atau bahwa nggak apa-apa, atau ya itu kan kita nggak tahu. Kami tidak tahu apa pertimbangan teman-teman PKS. Itu haknya teman-teman PKS. Ya kan, kita kan partai mandiri dan independen masing-masing. Ya. Nah, kalau bagi Demokrat ini tidak bisa diterima. Tadi bayangkan bicara ini, bicara itu, Mas Ahy begini ini begini segala apa punya kesepakatan ini gitu. Ya kalau PKS kan mungkin punya pertimbangan lain yang teman-teman PKS lah yang lebih tahu. Gitu. Jadi nanya jangan ke saya, nanya ke teman PKS. Koalisi ini Hanya kalau kami gini, tetap bagi kami menghormati dan mengapresiasi teman PKS. Kan bukan dia yang buat kesepakatan. Ya. Yang buat kesepakatan baru sendiri kan yang tadi ya kan itu gitu. Nah kami mohon maaf dengan teman PKB komunikasi baik ya dengan Caimin juga baik, jangan ditanya
tutup dulu nih sebelum ditanya yang aneh-aneh gitu ya. Hmm. Komunikasi baik, Ya. maksudnya kan, toh ya, Ya sempat ke Cikeas Cikeas juga. iya, jadi pada saat begitu kan itu kan, tadi juga saya baca ada statement kan ya, dilamar oleh Nasdem, dia bilang. Ya kan, namanya orang dilamar kan, Oke. dilamar, Ya. aku suka juga, udah lama juga suka nih Boleh sebenarnya. juga, Nah, betul. kan ya Ya. itu haknya dong. Ya. Tapi kan bukan dia yang mengambil inisiatif gitu. Dan dia kan bukan teman koalisi kami. Ya. Ya langkah dia mau apa ya silakan, Ya, kan begitu. Nah. Enggak gitu. Tapi ini loh. Gitu Ya, kan. oke. Maju mundurnya ya ini tapi ini ya Bang. Tapi bisa boleh jawab atau enggak? Agak sensitif gitu ya. Agak sensitif ya. Tapi maju mundurnya misalnya rekan koalisi yang satu nih, PKS ini apakah kaitannya juga dengan isu-isu yang selama ini berkembang kaitan dengan logistik dan lain sebagainya? Jangan saya ngomong lah. Ya jangan ya. Ya itu biasa Saya- yang nanyain yang belakang itu. Iya kan? Kalau lagi tanya kepada yang mengirim dan yang menerima kan begitu. Nah, itu. Kan begitu misalnya gitu kan. Kami menghormati teman-teman PKS. Ya. Jadi kami Apapun menghormati itu. karena komunikasinya masih Oke. baik ya. Dan tadi bukan beliau ini yang buat kesepakatan. Ya. Yang pertama, mungkin kesepakatan kedua iya kali. Tapi kesepakatan pertama kan enggak. Bukan dia. Ya, intinya kami sih gitu. Nah, tadi malam tuh Bang Surya Paloh akhirnya juga berhasil ditemui oleh teman-teman media dan mengatakan bahwa dia menghormati apapun sikap Demokrat, termasuk kalau Demokrat akan hengkang. Tapi dia bilang bahwa kalau bisa koalisi perubahan ini bertahan, kenapa tidak? Nah, tapi kalau dari sisi Demokrat. Bang Zaki, Ya, Demokrat, kita- apakah? Lucu ini, lucu. Koalisi perubahan itu bukan Surya Paloh, bukan Nasdem. Yang menggaungkan perubahan itu Demokrat, Mas Ahaye bertahun-tahun. Oke. Kita cari teman sejalan, ketemu yang namanya Nasdem dan PKS. Lalu mencari calon presiden gitu. Ya. Ah, dan punya kesepakatan namanya piagam perubahan, piagam kerjasama perubahan gitu. Ya, ada orang yang tidak komitmen, mengapa masih bawa nama perubahan? Buat nama baru lah. Ya. Kan, buat nama baru, entah koalisi apa? Apa? Koalisi pengkhianat dan pengecut berdarah. Diri. Nggak boleh itu, Nggak nggak boleh. boleh itu. Nggak boleh. Keras itu. Tudingan serius. Nggak boleh. iya, Itu iya. tudingan, nggak boleh ya. Iya, iya, iya. Koalisi apa? Koalisi apa? Udah lah, nggak usah diomongin. Itu nasib orang lah. Nasib orang lah. Nasib orang. Kita Yang lihat. penting kalau kehidupan saya, lah, kita ya. tidak hengkang, tidak keluar kok. Ya, mohon maaf gitu. Tetapi, ya mereka yang buat koalisi baru kok. Dia meninggalkan kami. Kan begitu. Yang tadi tidak punya etika politik gitu. Ya. Gitu. Berarti kalau misalnya nanti dalam perjalanannya akhirnya misalnya katakanlah Enggak bakal terjadi. Enggak Bang, maksudnya Enggak bakal seorang, terjadi. seorang Anies Anies Baswedan mengusung masih narasi perubahan yang perubahan. dibawa-bawa selama ini. Sedangkan partai pendukungnya adalah dua partai pemerintah kan, Nasdem dan Iya. PKB. Masih layak nggak sih untuk Masyarakat ini kan pintar. Udah tahu banget lah. Udah tahu banget lah. Jadi kan kalau teman-teman misalnya tadi, wah kita ini karena ini alternatif dari pemerintahan saat ini. Ya. Perubahan segala apa ya. Kita tertawa gitu. Oke. Ya kan, jadi pendukungnya Mas Anies juga sekarang udah mulai nggak bisa mengkritik Pak Widodo dong kan gitu. Oke. Lah ya kan, Ya. Caimin masa Ya. nggak menghormati Ya. cawapres, ya kan kontradiktif gitu. Tapi biarkanlah, namanya mau dia menyampaikan apapun gagasan itu udah ranahnya. Silakan beliau-beliau lah. Ya. Karena udah bukan mitra koalisi lagi. Oke. Iya kan. Dan nanti kan Ya. insya Allah kan tanggal Akan. Jumat 1 September kan itu MTP udah mencabut mandatnya. Ya. Oke. Kan jadi bukan mitra koalisi, bukan baca pres kami, ya dia mau melakukan apapun, mau ngusung apapun, ya udahlah urusannya dia. Kita ketemu saja nanti di debat pilpres, ya kan? Langsung. Nah, menarik ini. Debat pilpres kan harus ada capresnya. Bener dong. Anies kemungkinan besar sudah didukung Nasdem dan PKB. Ya. Demokrat siapa kira-kira nih? Langkah setelah Yang terbaik putus lah. dengan Anies ini? Yang siapa? terbaik, yang punya komitmen, yang bisa dipercaya, tidak khianat, yang punya etika politik, yang Oke. menjaga. Tapi setelah Komitmen. kejadian ini sudah ada yang Jajaki, ngomong, jajaki. karena kan kemarin sempat ketemu hubungan Demokrat itu kan dengan Gerindra bagus, dengan PDI bagus terus kita lihat kemarin terakhir juga P3 kayaknya nih mulai mengeluarkan narasi-narasi. Nah, ini saya mau ini nanya nih gimana? malah nih. Oke, nggak usah biar nggak usah datang. Jadi Tok, saran lu ke siapa baiknya saya? Oh, Demokrat. terserah. Yang punya mata ya. Kita Iya, analisa. bolak-balikin terus. Ini kan teman-teman media kan Iya. luas ini pemahaman dan ini. kita mah datang ke TPS, pilih yang mana yang bagus. Nah, gitu. Oh. Sambil baca-baca tadi apa. pembicaraan di belakang ngusulin ke si itu, ke P. Yang saya yang ngomong mas bukan saya. Ngusulin ke P, ya. Oh, ada suara rakyat. Presiden P kan ada dua, bisa Prabowo, bisa Pranowo, ya. Oh. Jangan ini
dong. Ya. Atau Pak Sandi maksudnya? Bisa jadi, bisa jadi. Jangan gitu Oke. dong. Tapi kayaknya Sandiaga Uno, Bang, atau gini aja deh, gini aja. Kita fair. Bagaimana pandangan seorang Herzaki dengan Prabowo Subianto, misalnya gitu. Oh gitu. Satu-satu. Ya, Jangan oke. gitu, kayak Oh. capres-capres itu. Pak Prabowo. Ya, Prabowo tuh. Oh. 2 kata aja, jangan banyak-banyak. Oke, Ya. 2 kata ya. Oke. Prabowo Subianto. Lah, nggak gitu Bang mainnya. Iya, Prabowo. Iya. Ya kalau 3 kata. Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Kan gitu. Iya, itu kan nama lengkapnya. Iya. Mesti pakai dua kata bikin rapot nih. Satu kata berarti ya. Kesabalan gitu loh. Satu kata aja berarti. Prabowo doang jawabnya ntar. Kalimat kepanjangan ini nggak ada Pokoknya gini, limitnya. pokoknya gimana Demokrat memandang Sifat. tokoh-tokoh yang tadi disebut lagi. Terserah berapa banyak kata deh. Ini kan setelah ya Anies Ahaye. Jadi tapi kan kita kemarin lihat isu itu muncul gitu. Apakah memang ini serius? Ada penjajakan yang serius? Ada pendekatan yang serius? Ya kalau kayak gini, kita kan saat ini sedang masa idah nih gitu. Oh ya, kalau bahasanya kan habis ditinggal atau berduka. Atau kalau bahasa anak zaman sekarang lagi healing nih. Ya. Ya kan, lagi kita healing dulu lah. Healing dulu, kita endapkan semua. Jadi kita tidak mengambil kebijakan, juga keputusan dalam situasi emosional. Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Ahy berulang kali, politik itu adalah hal yang sangat rasional dan terukur. Bukan yang emosional dadakan. Tapi kita masih hitung betul. Karena bagaimanapun ini kan menentukan nasib partai ini. Ya, menentukan nasib konstituen kita. Nah, keinginannya seperti apa? Mungkin kalau itu bicara mengenai pertimbangan ya. Mengenai pertimbangan misalnya, apakah di antara capres-capres ini mana nih gitu yang punya gagasan, visi, misi yang lebih sejalan dengan kami, ya kan, dengan Mas Ahy, dengan Partai Demokrat gitu, ya kan, dengan Pak SBY tentunya juga. Lalu kedua, bagaimana kemudian peran kami dalam itu, seperti apa, kan begitu, kan kita mesti tahu nih, dapat tempatnya kayak apa nih, ya kan, dihormati, dihargai juga gitu, diajak ngobrol nggak nih, ya kan. Nah, kemudian yang ketiga tentu saja bagaimana kami melihat gitu ya kan. Nah, komitmen ke depannya gitu. Komitmen ke depannya untuk Indonesia tuh seperti apa. Kita sudah punya pengalaman jelek dengan yang saat ini, yang sebelum ini kita kan nggak mau terulang lagi gitu. Tentu tokoh-tokoh yang ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar saat ini ya yang maju ya tokoh-tokoh yang baik. Bahkan kami dulu di tempatnya waktu masih mendukung orang yang ternyata tidak baik ini menurut kami gitu ya. Juga tetap menyampaikan, nggak pernah kami menyampaikan bahwa beliau itu tokoh yang nggak baik. Oke. Nah, kami menghormati. Beliau ini kan masing-masing punya isahnya itu buat bangsa dan negara ini udah berbakti lah. Ya. Ya kan udah mengabdi buat bangsa dan negara, punya jasa dan kontribusi. Ya kan Pak Prabowo, Pak Ganjar gitu. Tetaplah kita tidak meragukan kapabilitas dan kapasitas beliau. Tapi tentu yang kita utamakan bagaimana karakter. Oke. Nah, kita lihat nih, ini bagaimana yang benar-benar kalau memimpin Indonesia nanti benar-benar bisa dipercaya dan mengutamakan bukan kepentingan pribadi asal jadi atau asal bisa nyapres, ya atau bisa menang, tapi bagaimana ini buat rakyat gitu, buat bangsa dan negara. Seperti orang bilang ini klise gitu, tapi kenyataannya dari hal-hal sederhana ya keseharian aja kan bisa gimana kelihatan, ya? Mengelola koalisi aja tidak punya integritas gitu. Ya kan gitu loh. Dan dalam menentukan langkah koalisi ke depannya, apakah posisi cawapres untuk diisi Mas Ahy ini akan menjadi pertimbangan juga dari Demokrat atau gimana? Gini loh. Harus atau enggak sih? Ya gini loh. Kita di koalisi perubahan saja yang sama dan setara dan sejajar, yang kita sama-sama bentuk, kami aja tidak pernah mensyaratkan itu gitu loh. Oke. Ya apalagi kita masih harus tahu diri lah. Ini kan udah ada duluan, Ganjar udah ada dengan newbie lah kita newbie. Dia kan pro ya kan, kita newbie gitu ya kan. Enggak juga sih, kita kan juga strong man. Ini Partai Demokrat ini kader terbaiknya pernah menjadi presiden. 2 periode terpilih di pemilihan langsung gitu. Ini kan suatu pengalaman yang luar biasa value-nya gitu, yang bisa kami sumbangkan gitu. Iya kan? Nah, Demokrat kan juga punya struktur yang kuat, apalagi punya pemimpin yang seperti Mas Ahy saat ini. Bagi kami meyakini Mas Ahy pasti tentu nantinya pada saat memang waktunya kita harus mengambil sikap untuk itu. Dia nggak pernah berbincang mengenai mohon maaf. Bagi kami dagang sapi itu no. Gitu. Oh, capres, wapres enggak gitu, tapi visi misinya mana yang sama, gagasan, value-nya, nilainya. Ya mohon maaf, mungkin bagi orang ada yang bilang naif gitu ya, tapi bagi kami inilah jalan kami. Ya silakan.
Buktinya partai ini masih bertahan sampai dengan saat ini dengan cara seperti ini. Jadi kami percaya bahwa anak-anak muda seperti Dito, seperti Tatang, kalau politik itu nggak melulu kotor, nggak melulu saling jebak, nggak melulu mohon maaf gitu ya, mengkhianati gitu ya, Iya. atau tidak bisa dipercaya. Tapi kami percaya bahwa masih banyak masyarakat yang menginginkan politisi yang berkarakter, pemimpin yang berkarakter, yang benar-benar bisa dipercaya. Oke. Gitu. Ya, Udah ya? itu. Pertanyaan Oke. final, Tadi final, ini final. Aduh, Makanya mau ente. pertanyaan final. grand final. Pertanyaan aja, Hah? pertanyaan. Itu. Nanti Oke. nanti takutnya final ada lagi. Kalau ini insya Allah udah dijamin sama produsernya. Ini kita bacakan saja teman-teman. Apa yang mau disampaikan oleh Demokrat untuk Mas Anies berhubung komunikasi lagi sulit dengan si mantan? Mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ini disampaikan. pesan itu kita itu harus menatap ke depan. Oke, Move on Ya, dong, oke. Bang. Siap. Nggak beres-beres. Iya, healingnya. move on ini. Nggak beres-beres healingnya nggak. Move on. Oke. Move on. Iya, iya, iya. Oke, terima kasih. Siap, Bang Zaki. No message is still a message. Iya, Bukan no message, message-nya adalah Ya. kita fokus menatap ke depan. Ya, fokus Iya kan? ke depan. Apa yang terjadi hari ini sudah lewati, sudah berlalu. Fokus saja ke depan. Tidak mungkin. Oke. Tidak mungkin CLBK. Tidak Tidak ada mungkin. ruang untuk Oke. CLBK. Ya tidak mungkin. Ini Ya. sudah. Waduh, udah. Waduh. No, bukan big no ini, bukan big no. Ini namanya very big. Ya, No. ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dari Zaki Mahendra Putra, sukses selalu Bang. Nanti kita tunggu pergerakan Demokrat Ya. setelahnya akan merapat kemana ya. Amin. Jangan lupa mampir ke Kalbar ya. Oke. Boleh. Harus bantu. Nanti kan enak. Wih, Bang Jak kok di parlemen acara DPR siapa yang mau dicari komennya? Oh, Bang Jaki. Ya. Wah, enak nanti. Bukan ganti nomor handphone atau dimati. Oke. Anak muda gitu. Ingat, Anak muda. Muda adalah kekuatan. Kekuatan. Tapi nggak perlu juga ngomong, ternyata udah di-cut dari tadi ya. Oke, baik sahabatku Mas Bob, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita 1 jam lebih ini. Saya Tatan Gurito. Saya juga Rito Ramadan. Terima kasih. Tetap tegas, tetap nampol.